Mikir ya. Orang kalau udah teracunin otaknya, itu akan berbagai macam cara dia lakuin tuh untuk membuat kegaduhan. Mikir. Sheila Shauqiah menyindir sosok diduga Nikita Mirzani. Dalam video berdurasi singkat itu, ia pura-pura bercermin dengan wajah sinis. Tidak menyebut nama siapapun, Sheila dicurigai netizen yang budiman menyindir Nikita Mirzani. Ini karena ia membahas tentang dizolimi dan orang yang lagi bermasalah dengan anaknya. Mirip cerita Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Apalagi video itu muncul sehari setelah Loli kabur dari rumah aman. Loli bahkan kembali menyerang sang ibu dengan membongkar aibnya. Anak aja dizolimi, apalagi kita. Ya, begitulah keterangan dalam video Sheila Shauqiah. Sementara di caption bos kosmetik asal Aceh ini memberikan doa untuk seseorang. Sindiran Sheila untuk Nikita Mirzani ini memantik komentar netizen yang berbakti. Ada yang menduga Sheila sudah punya backingan sehingga berani menyindir Nikita Mirzani. Setelah ada backingannya berani. Awal-awal maaf Ami aku nggak tahu, maaf Ami aku nggak tahu. Ya, begitulah komentar salah satu netizen yang budiman setelah melihat chat dirinya dengan Nikita Mirzani yang tersebar di media sosial. Ente jangan ngikut-ngikut, nyindir terus. Ya, begitu juga komentar netizen yang berbakti. Jangan seakan bener kak, tetap overclaim dan kasus si warriormu enggak sebanding. Ya, begitu juga komentar salah satu netizen yang baik hati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku nggak habis pikir sama kalian ya weh. Padahal kalian perempuan dan kalian bakalan nantinya akan juga menjadi seorang ibu. Ya, kok bisa-bisanya lah kalian berpikir semua yang terjadi sama Loli itu karena keegoisan dari mamanya. Seegois apa mamanya? Kutanya. Tidak menutup kemungkinan kalian nantinya akan juga punya anak perempuan. Ingat loh, kalian perempuan, kalian bakalan menjadi seorang ibu. Dan walaupun sekarang status kalian seorang anak, tolong diubah pola pikir kalian ya. Yang salah tetap salah. Jangan pernah mendukung seorang anak ya mendurhakai ibunya. Itu tidak boleh, tidak bisa. Apalagi aku lihat storynya si ular itu, anak dampak dari keegoisan si Nikmir. Kau ya ular, kau punya anak perempuan ya, kau nggak boleh kayak gitu. Walaupun ada masalah pribadi kalian ya yang disebabkan oleh kau sendiri yang buat masalah, kau nggak boleh kayak gitu. Sama aja kau mendukung anak untuk melawan sama orang tuanya. Kutanya balik sama kau ya, apa kau nggak egois untuk kebaikan anak kau? Ku yakin kau lebih egois untuk kebaikan anak kau. Dan semua ibu di dunia ini, di Indonesia ini, itu akan egois tentang kebaikan anaknya. Demi kesuksesan anaknya, semua ibu akan menjadi egois. Seegois apapun dia, ya, yang namanya seorang ibu pasti ingin kebaikan untuk anaknya. Yang terbaik untuk anaknya. Kucamkan sama kalian ya, seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jangan kalian nilai dari covernya ya. Jangan kalian lihat dari masa lalunya. Seburuk apapun, segonjang-ganjring apapun, dia tetap seorang ibu ya. Seorang ibu. Kalau kalian lebih membela anaknya, ya kalian tampunglah anaknya. Kalian tampung anaknya. Sanggup kalian nampung seumur hidup? Sanggup. Kalau nantinya dia berbuat salah lagi yang lebih parah lagi, kalian sanggup? Sanggup kalian terima? Gak sanggup. Hanya ibunya yang tulus. Nih buat teman-teman semua yang belum paham dan menyalahkan Nikita Mirzani, kenapa waktu itu nggak langsung dibawa pulang ke rumah? Kenapa mesti ditaruh di rumah aman dulu? Nih goblok, gue bilangin ya, sebuah masalah itu kalau sudah melibatkan kepolisian ada aturannya, nggak bisa mencomot-comot begitu aja. Itu pertama, ya. Kedua, dijemput maknya langsung aja begitu, teriak-teriak, bengok-bengok kayak orang kesurupan. Apalagi dibawa pulang langsung ke rumah, apa nggak mengganggu warga sekitar?
Belum adik-adiknya itu apa nggak terganggu ininya? Mikir ya. Orang kalau udah teracunin otaknya itu akan berbagai macam cara dia lakuin tuh untuk membuat kegaduhan. Mikir. Ada lagi yang bilang kenapa waktu pulang dari luar negeri nggak langsung diterima, diusir, nggak boleh masuk. Ya iyalah, orang pulangnya bawa tripa, ngapain? Kalau pulang sendiri diam-diam minta maaf pasti diterima, nggak mungkin kagak. Ya kali anak sendiri diusir dari rumah kalau nggak ada salah. Nah ini bawa tripang segalanya. Ada lagi yang bilang kenapa sih begitu, kan maknya juga begitu, kenapa anaknya nggak boleh? Kan bisa mikir, maknya udah bangkotan, maknya udah bisa nyari duit sendiri, udah bisa jaga diri, ya udah bisa menghidupi diri sendiri lah. Kalau anaknya masih 16 tahun, ya walaupun 16 tahun kan punya ini, bisa mikir mana yang salah, mana yang bener. Kita terlahir di dunia ini tuh punya ini, nggak goblok. Oh kalau mak gue salah ya nggak perlu gue ikutin, ngapain? Kalau mak gue ada yang keliru nggak perlu gue ikutin, ngapain? Kan gue punya prinsip sendiri dalam hidup. Kan bisa mikir, nggak tolol. Gimana sih lu pada yang perempuan-perempuan ini kalau komen nggak diayak dulu omongannya? Coba lu punya anak perempuan tiba-tiba dihasut sama orang, dibikin rusak pikirannya, dibikin benci sama lu, ya sebagai orang tuanya lu meledak nggak pikiran lu? Kita tuh bisa ngeliat kok anak mana yang udah terprovokasi sama orang, ya akan begitu, membangkang. Halo Loli, sudah bebas, sudah puas menyakiti hati ibumu. Semoga kau tidak akan pernah merasakan apa yang ibumu rasakan, ya. Oke, ini aku kasih tahu ya Loli, tidak semua orang yang kau anggap malaikat atau penolongmu itu adalah orang-orang yang memang betul-betul tulus menolongmu. Bisa jadi mereka itu menolongmu karena ingin menyerang ibumu, seperti itu. Ya, aku kasih tahu karena kadang-kadang kau akan dijadikan senjata oleh mereka, sebenarnya seperti itu. Jadi kau nggak usah GR, ya, karena sebentar lagi kau akan merasakan sakit yang sebenarnya, gitu. Karena nggak ada orang yang akan tulus mencintai siapapun yang bukan darah dagingnya. Yang bisa tulus mencintai darah dagingnya itu hanyalah seorang ibu, oke? Seperti itu. Aku kasih tahu ya Loli, kalau memang kau udah nggak sayang, udah nggak cinta lagi sama ibumu, kau bilang harusnya, Ma, duduk di sini Ma, kita bicara. Aku pengen ngomong sama Mama, ya. Aku ingin menempuh jalanku, hidupku sendiri sesuai dengan kemauanku. Oke, Mama tetaplah mamaku, ya, tidak akan pernah kuhilangkan dari hatiku. Tapi Mama harus menghargai keputusanku. Ya Ma, mulai dari detik ini dan seterusnya Mama hargai aku, biarkan aku pergi Ma, ya. Harusnya seperti itu, ya. Karena nggak ada satu orang ibu pun di dunia ini, seburuk apapun ibunya, dia akan membiarkan yang jelek untuk anaknya. Nggak ada, ya. Dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, ya. Siapapun ibunya, ya, aku kasih tahu. Oke, seperti itu ya Loli. Harusnya kau ngomong gitu, bukannya malah kau kabur terus kau jelek-jelekkan ibu kau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang bikin orang emosi gitu. Dia itu ibumu, orang yang melahirkanmu, orang yang melap air matamu ketika kau menangis, orang yang menggenggam tanganmu ketika kau sedih. Cuma dia, ya. Cobalah Loli, ada nggak orang yang 3 bulan itu memang tulus bisa menjaga kau 3 bulan aja, ya. Gak usah bertahun-tahun lah. Kalau kau bilang dia jahat, dia ini, dia itu, mungkin dari lahir kalau kau sudah memang udah dari kau lahir, kalau memang dia udah nggak sayang sama kau tidak akan sampai besar ini gitu. Bisa nggak sih kau tuh menghargai ibumu gitu? Nah, buat kalian orang-orang yang suka menghujat-hujat Nikmir, aku kasih tahu ya, kalian itu jangan terlalu menormalisasi orang-orang seperti si Loli ini gitu. Ya jangan bilang inilah itulah segala macam. Kalian tuh nggak tahu perjuangan dia itu membesarkan anaknya. Kayak mana perbuatan perilaku anaknya itu kalian tuh nggak tahu. Jadi nggak usah sok tahu gitu ya. Kalian yang menormalisasi perbuatan-perbuatan dia lah ya, aku bilang gitu. Bisa sih, nggak sih kau tuh sedikit aja rasa empati kepada orang tuamu gitu. Nggak sedih kau nengok orang tuamu nangis gitu, nggak sedih.
Tapi emang luar biasa ya anak-anak zaman sekarang, termasuk anakku juga, memang luar biasa. Nggak ada rasanya kayak mana ya, nggak ada rasa perasaannya itu kayaknya udah beku gitu. Entahlah ya, karena memang terlalu bebas media sosial atau kayak mana lah, nggak ngerti. Jadi sebenarnya ibu ini sudah melakukan yang terbaik. Memang dasar anak ini aja memang yang udah nggak tahu diri gitu. Itu buat anak-anak di luaran sana ya, tolonglah kalian jangan menyakiti hati ibu kalian. Karena kau buat sekarang 5, besok kau punya anak kau buat 100 untuk kau. Oke? Seperti itu. Seperti kami mungkin pernah kami menyakiti hati ibu kami tanpa kami sadari, hanya sedikit yang kami buat, ya mungkin datangnya bisa 100 kali lipat, dan besok kau akan diperlakukan sama seperti apa yang kau lakukan sama ibumu, bahkan lebih. Oke, Loli semangat. Oh ya, ini satu lagi ya buat para netizen, aku kasih tahu ya. Tidak akan kalian merasakan apa yang orang lain rasakan kalau kalian belum ada di posisi dia. Oke, jadi stop menormalisasi perbuatan si Loli. Oke, dan Loli kalau kau mau bandel nggak usah ngajak-ngajak orang. Oke, itu karena aku tengok kau ada ngomong-ngomong nggak apa-apa, lawan kau bilang kayak gitu kan kemarin. Ku tengok di PT siapa lah itu. Ya, oke, seperti itu.